Penumpang penerbangan JD887 perhatian, penerbangan ini tertunda. Harap beristirahat di ruang keberangkatan. Dengar Jangman, aku bukan Raja Neraka pelabuhan ini. Kamu bisa bebas dari pernikahan paksa keluarga Jiang. Nona ini rupanya sangat tertarik padaku. Hahaha, bukan begitu Tuan. Saya hanya merasa wajah Tuan tidak asing. Oh, pernah bertemu di mana ya? Mungkin di majalah finansial? Tuan terlihat seperti orang sukses. Orang sukses? Julukan yang unik. Maaf Tuan, saya ke toilet dulu. Apa ini kamu? Tuan Xie, malam ini ada waktu luang? Nona dia tampaknya sibuk. Kebetulan sekali Tuan. Memang kebetulan. Maaf Pak, sepertinya saya masuk kamar yang salah. Masuk. Tolong ikatkan dasi saya. Pak, sepertinya kita belum kenal. Namamu siapa? Nama saya Kupu-Kupu. 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 Nama yang bagus. Inilah Xie Yuzo, Xie dari Hong Kong itu, pemimpin barunya. Anda mengenal saya? Kita pernah bertemu di ruang tunggu bandara. Saat itu saya merasa Bapak berkelas luar biasa. Halo. Jiangman, saya pakai nama pena Anda kupu-kupu lukisan yang dipamerkan laku dibeli dengan harga tinggi. Pembelinya anonim, seorang misterius, dan ingin lukisan Anda selanjutnya. Bagus sekali. Benar. Akuisisi semua lukisannya. Jika ada saingan, naikkan harga. Saya tidak mau orang lain dapatkan. Kupu-kupu. Bapak,
kebetulan sekali bertemu di sini. Bagaimana kalau kita main bersama? Anggap saja kita berteman. Tidak tertarik. Bapak dia anak haram keluarga Jiang dari Jingbei, Jiang Man. Bapak, kaki saya kayaknya keseleo. Bisa antar saya ke hotel? Jangan. Anda tahu nama saya? Anda sepertinya suka mengatur pertemuan kebetulan. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Karena kita sudah sering bertemu, bagaimana kalau kita bertukar kontak? Nona, Anda sudah harus turun. Cari tahu alamatnya. Kembalikan anting ini padanya. Baik, Kali ini Anda yang mendekati saya sendiri. Dia dari keluarga lu di Jinzhou minggu depan akan bertunangan. Kakak aku sangat iri padamu. Sebentar lagi kamu akan punya suami baik. Bagaimana kalau menyerahkannya pada adik? Dia sepertinya lebih ingin menikah dengan mereka. Kakak, jangan seperti ini. Aku hanya ingin menyayangimu. Aku tidak mau dijodohkan seperti ini. Dalam sebulan, akan ku minta Xie Yuzhou dari Xie di Gangcheng datang langsung untuk melamar. Kenapa bermimpi lagi? Kubawakan pakaian cantik. Malam ini pergi ke klub eksklusif favorit Xie Yuzhou. Pasti bisa merebut hatinya. Nona Jiang Tuan Xie menyuruh kembalikan antingmu. Di mana tuanmu? Sudahlah, tak perlu pura-pura baik hati. Tuan Nona Jiang menerima anting tampak marah. Marah. Di rumah Nona Jiang sepertinya ada pria. Di kamarnya ada seorang pria. Pilih. Pilih model pria mana saja di sini. Direktur Xie, apa Anda lewat sini? Tolong antarkan dia pulang. Di mana teman wanita direktur Xie tadi? Kenapa tidak kelihatan mengantar pulang orang? Bukankah Nona Jiang sibuk bercanda dengan model pria, masih sempat urusi urusanku? Tuan Xie, mau naik ke atas sebentar, minum secangkir teh? Menurut Nona Jiang,
Saya akan mudah tergoda oleh yang datang sendiri. Ingat, hanya sayalah yang boleh aktif. Jangan minggu depan mau main tenis bareng? Sejak pertama lihat kamu, aku sudah suka padamu. Boleh. Cuma takut skill tenismu bagaimana? Jangan kalah telak ya. Skill tenisku biasa aja. Mungkin Tuan Xia ikut juga gimana? Katanya skill tenismu lumayan. Hyujo, ayo. Minum sendiri aja. Hyujo, makasih udah kenalin Jiangman. Aku beneran suka dia. Benarkah? Tolong buatin kesempatan ya, makasih bro. Direktur Xia mataku. Jangan cari masalah. Kamu takkan sanggup. Tapi aku suka lihat Direktur Xia. Tak bisa mengendalikan diri kawan aku. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Aku bilang, aku suka lihat Direktur Xia kehilangan kendali karena aku. Hyujo! Jiangman! Direktur Xia orang terhormat tidak merebut milik orang. Yueling, Kau tadi kemana? Rambutmu berantakan sekali. mungkin saat main bola. Xia Yuzo, apa yang kau lakukan? Kau gila. Bersantai dengan Xia Yueling ya? Ah. Jangan pernah menunjukkan ekspresi ini di depan orang lain. Hanya aku yang berhak. Dasar kau mengatur aku. Jiangman! Jiangman, ayo. Untukmu. Yuzo, tanganmu. Tidak apa-apa. Cakaran kucing liar. Sebentar lagi selesai main bola. Ada keperluan, aku rasa. Aku sudah lelah. Sudah waktunya pulang. Yueling, yakin mobilmu bisa jalan? Hah? Masih mau naik mobilnya? Jiangman, maaf ya tak bisa mengantarmu pulang. Yuzo bisa bantu aku. Dengan senang hati. Ayo pergi, Nona Jiang. Aku pergi dulu, buku pelajaran ini harus dipelajari dulu. Bujang, aku baru menggambar lukisan, tolong lihatkan untukku. Di mana? Ada di kamar. Ya. Paman Bujang mau pulang, cepat jemput ya.
Sudah pulanglah cepat. Baik. Ayo pergi Nona Jiang, aku antar kamu pulang. Terima kasih, Tuan Shi. Hanya ucapan? Beginikah cara menyambut tamu? Lain kali aja. Apa kamu bilang kamu kabur? Jiang Man, ini kesempatan bagus sekali ternyata kamu kabur. Jangan lupa, dia satu-satunya kesempatanmu untuk menghindari pernikahan arranged yang masih tersisa. Aku juga tahu. Jangan lupa, masih ada setengah bulan keluarga lu di Cinceng masih menunggu jawabanmu. Aku harus mengejarnya. Halo Xiao Yue. Guru Jiang, paman kecilku sakit. Xiao Yue. Panas sekali. Syukurlah demamnya turun. Xiao Yuzhou, kondisimu sudah membaik. Jauh dariku. Baik hati dianggap jahat. Jangan pergi. Tadi kamu suruh aku menjauh darimu. Xiao Yuzhou. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Xiao Yuzhou, sudah cukup lama kamu peluk aku. Belum. Xia Yueling, sudah larut begini. Dia menelponmu. Direktur Shi, kamu cemburu ya? Jiang Man, aku sudah bilang, kamu harus jadi milikku. Direktur Shi, sekarang sebagai apa kamu mengatakan ini padaku? Jiang Man. Angkat. Aku bilang, angkat telepon. Jangan syukurlah, akhirnya kamu angkat. Ada yang mau aku bicarakan. Kamu ada waktu sekarang. Aku Xiao Yuzhou. Xiao Yuzhou? Kenapa? Takut dia dengar. Jiang Man, Kau bilang aku dengar. aku ada di bawah rumahmu. Aku tunggu sampai jam 12. Jika kau mau ketemu, turunlah. Xiao Yuzhou, kamu gila apa? Aku gila. Baik, anggap saja aku gila. Lalu mau apa sekarang? Mau ketemu dia? Yang pasti tidak denganmu. Yuzhou, terima kasih perkenalkan Jiang Man. Aku sangat suka dia. Aku akan menyatakan perasaanku padanya.
Jangan berani kau. Jangan aku. Yuzo, Kamu kan ingin tahu caranya menarik perhatianku? aku. Peluk aku. Cium aku. Salah. Seperti ini caranya. Apa hubungan kita sekarang? Aku ini sudah berhasil? Aku. Kok bisa demam setinggi ini? Sudah ya, dia tidak kenapa-napa. Kamu pacar kecil Xia itu ya? Aku. Bukan. Kalau begitu, boleh tidak boleh kasih nomor kontak? Aku lebih baik dari Xia Yuzo. Dia si batu yang keras kepala. Song Yanchen. Sudah-sudah bercanda saja. Mana berani aku macam-macam dengan kepunyaan Direktur Xia. Kamu setuju kan? Keluarkan diri kamu. Mari sini. Kenapa pakai baju ini? Bajuku basah kuyup di gantungan cuma ada ini. Rambutmu basah. Aku habis mandi. Oh ya? Xia Yuzo. Tidur. Ah? Maksudku, tidur. Makasih sudah jagain aku. Bujang, kenapa kamu ada di rumahku? Bahkan keluar dari kamar paman muda aku. Aku... Oh, aku tahu. Kamu akan cari calon istri paman, bener kan? Xie Xiaoyu, jangan mengganggu di sini, pergi main sana. Baiklah. Mas sekali, Tuan Xie sejak kapan tahu ukuran tubuhku? semalam aku mengukurnya langsung. Yudo, acara malam ini harus datang tepat waktu ya. Ini adalah... Xiang Ma. Oh, kalau begitu Nona Jiang ikutlah bersama. Bagus tidak? Tahu arti berlian ini? Maknanya. Kau adalah harta tak ternilaimu. Ini pasti ahli waris keluarga Xie Sang pemegang kekuasaan yang legendaris. Ya Tuhan, dia lebih muda dari yang dikabarkan. Ini pertama kalinya dia tampil di depan media. Siapa wanita di sampingnya? Ya cantik sekali ya. Benar. Orang ini sangat muda. Kok bisa semudah ini? Iya kan? Aku grogi. Selama Direktur Xie ada, aku tak perlu takut. Yudo,
Banyak sekali orang sedang memperhatikan. Jangan-jangan kau ingin orang di sampingmu wanita cantik ini minum menggantikanmu? Kau mengancamku? Masa sih kita satu keluarga? Beberapa orang tak boleh kau ganggu. Yujo, Direktur Xie, aku tiba-tiba tidak enak badan. Bisa temani aku keluar cari udara? Maaf ya paman kedua. Aku antar dia keluar dulu. Xie Yujo, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Jangan khawatir. Ayo pergi. Panas sekali. Demam tinggiku baru turun, sekarang begini lagi. Kenapa masih bersamaku di saat seperti ini? Bantu aku. Wah, akhirnya kau sudah tidak berjaga lagi. Pergi sana! Obat sudah siap semua. Minum sesuai jadwal saja, Nona Jiang. Aku ingatkan satu hal. Apa? Xie Yuzhou ini sangat berbahaya. Lebih baik kau. Jangan! Tapi, siapa mangsanya, siapa pemburunya belum tentu. Terima kasih, Dokter Song. Sudah mau pergi? Nona Jiang, sudah saya siapkan mobil untuk mengantar Anda pulang. Di mana Tuan Xie? Tuan Xie ada urusan mendadak. Oh, dia yang menyuruhmu mengantarku pulang? Iya. Baik, Anda turun dulu saja, saya rapikan dulu barang-barang. Ban Chun, cepat cari tahu lokasi Xie Yuzhou sekarang, semakin cepat semakin baik. Tuan Xie ini rencana kabur sendirian? Bagaimana kamu bisa menemukan sini? Kenapa kamu tidak senang? Kamu seharusnya tidak datang. Mengapa? Apa menurutmu semalang adalah kesalahan? Atau kamu merasa saya tak boleh ikut campur? Kamu tahu apa yang akan saya lakukan? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu kamu menghindariku. Kamu sangat pintar. Tapi terkadang kecerdasan berlebihan bisa jadi bahaya. Jadi, kamu takut menghadapi bahaya? Sengaja naik kapal ke sini. Cuma kita berdoa di sini. Pak Xie ini liburan atau ngumpet dari orang? Bersamamu. Semua jadi tidak penting.
Aku mandi dulu. Permisi, bisa kasih tahu kita di mana? Kita di mana sekarang? أنا لا أفهم ما تقوله. Langit malam di sana indah. Memang cantik. Jadi, sering bawa orang lain ke sini? Kau yang pertama. Dan terakhir, coba cicip. Hari ini kau sangat lembut. Padamu akan tetap seperti ini selamanya. HP-ku mana? Mungkin tertinggal di kapal. Jangan kebanyakan mikir. Fokus nikmati bintang. Xie Yuzhou, apa maumu sebenarnya? Sudah kubicarakan. Sedang melindungimu. Dengan cara mengurung. Ini bukan penjara, tapi menyimpan berharga. Dia masih belum mengembalikan ponselku. Hanya menyisakan ini untukku. Susu taruh di sini. Sarapan sudah siap, ada di lantai bawah. Kapan kita kembali ke Gangcheng? Kau sangat ingin pulang? Aku masih ada kelas. Bukannya kau lulus 1 tahun lebih awal dan menyelesaikan semua kuliah? Bagaimana kau tahu? Tinggal di sini saja tidak baik kah? Telepon satelitmu bisa menghubungiku kapan saja. Tapi hanya bisa menghubungi aku. Xie Yuzhou, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bercanda saja. Hanya ingin membuatmu menikmati liburan dengan tenang. Siang nanti, aku akan perkenalkan orang penting. Siapa itu? Kau pasti pernah dengar namanya Mujinyu, ibuku. Kulu Mujinyu. Dia ibumu? Ibu Mujinyu sudah lama mendengar nama ibu, tak menyangka ibu-ibu Xie Yuzhou. Sudah lama saya pensiun dari dunia seni. Tapi karya ibu bagi banyak murid memberi pengaruh besar termasuk saya. Sebenarnya saya masuk dunia lukis karena terinspirasi ibu. Ini karya terbaru saya. Ingin diberikan ke orang berjodoh, kupikir kaulah orangnya. Tapi aku tahu kau mendekati Yuzhou punya tujuan lain. Jika bisa, ku berharap kau pahami perasaan ibu ini. Ibumu benar. Aku melakukan ini hanya memanfaatkan Xie Yuzhou untuk lepas dari pernikahan diatur. Xie Yuzhou. Xie Yuzhou. Panas sekali. Baru beberapa hari ini dia sudah sakit 2 kali. Tak terlihat sebelumnya, ternyata dia sangat rapuh. Pantasan gurumu begitu perhatian padanya. Jamal.
keluar bisa menulari orang. Kamu demam tinggi sekali. Masih khawatir aku menular? Cepat berbaring, aku ambilkan obat. Setelah minum obat, istirahatlah yang cukup. Kenapa tidak kabur? Apa? Bukannya ingin kabur? Kenapa tidak gunakan kesempatan ini? Aku... Karena tidak kabur. Tinggallah menemaniku. Syukur demamnya mulai turun. Tak kusangka, kabarnya Raja Neraka Hong Kong yang berebut tahta dengan membunuh ayahnya juga bicara saat tidur. Jangan menikahlah denganku. Pak Xie, perangkap yang dibuat Xie Yanjun sudah kami bersihkan. Anda bisa berangkat ke Hong Kong kapan saja. Tadi malam, ada komunikasi keluar dari villa yang tercatat. Saya cek tadi malam, di villa tadi malam, hanya Koki yang menelepon keluar sekali untuk pemasok bahan makanan. Masuk dalam catatan kami. Ada masalah, Pak Xie. Tidak apa. Besok malam saya pulang ke Hong Kong. Tolong jadwalkan pertunangan saya. Mengajak saya minum. Ya. Terima kasih bawa saya ke Hong Kong. Mau ngapain di Hong Kong? Biasa saja, kuliah lagi mengajar Xiao Yue. Dan juga Serta berkencan dengan Tuan Xie. Hanya saja apakah Tuan Xie punya waktu? Ini untukmu kupu-kupuku. aku berhasil. Kapal pesiar akan tiba malam ini. Baju ganti. Dan ini. HP-ku. Sebaiknya kamu ganti baju dulu. Tuan Xie kemarin malam bukannya sudah diperiksa? Tuan Xie, kamu siapkan ini sejak kapan, baju-baju ini? Sebelum naik kapal. Sepertinya kamu sudah merencanakan ini sejak lama.
Jangan tanya detailnya, intinya, dengan begini dia pasti setuju untuk lamaranku. Pasti dong. Jiangman, kamu memang hebat. Cepat sekali mendapatkannya Raja Neraka tersulit di pelabuhan. Ini belum genap sebulan kan? Seizo? Kita di mana ini? Keluarga Xie kami sudah kembali. Keluarga Xie kami sudah tiba di kota pelabuhan. Kenapa kamu masih memelukku? Cepat turunkan aku. Ini kan di rumahmu. Paman kecil, Guru Jang kalian pulang? Kalian pergi kemana saja selama ini? Aku tidak bisa menghubungi kalian. Guru Jang kompetisiku, batas waktu pengumpulan sudah dekat. Xiao Yue, jangan salahkan istri pamanmu. Dia beberapa hari ini menemaniku berlayar. Bibi kecil. Guru Jang sudah kuduga. Kamu pasti jadi bibi kecilku. Paman kecil Guru Jang, kapan kalian akan menikah? Xiao Yue. Garis di sini begini, mengerti? Coba kamu praktikan sendiri dulu. Apa ini sudah berhasil? Asal Xie Yuzhou bekerja sama lepas dari perjodohan. Setelah semua selesai, aku akan pergi dari sini. Tapi kenapa aku masih gelisah begini? Paman kecil. Kue kupu-kupu dari Wenlu. Kamu dari mana tahu aku suka makanan ini? Asal kita perhatikan, tahu apa kesukaan orang di sekitar, ini tidak sulit kok. Jangan kamu akan bertanggung jawab padaku. Mari kita bertunangan. Pertunangan. Tentang pertunangan. Apa yang perlu ragu-ragu? Bertunangan denganku. Bukankah seharusnya keinginanmu? Ya ini seharusnya tidak yang kuinginkan. Apa yang kusangsikan? Baik, ku terima. Aku akan segera memberitahu media kota Harbor mulai persiapkan acara pertunangan kita. Yang ini kurang cocok. Ada pilihan lain, koleksi musim ini. Bawa semua ke sini. Andai bukan karena waktu mepet, kami takkan pilih kalian. Ingat baik-baik, ini acara pertunangan keluarga Xie di kota Harbor. Kalau kalian gagal, banyak yang antri gantiin. Saya paham. Asisten Lin, maaf ganggu, kami segera menyiapkan semuanya. Asisten Lin, saya mau angkat telepon dulu. Halo? Jiangman, Mas kawin keluarga lu dari Jinceng sudah dikirim. Kapan rencanamu pulang ke Jingbei? Tolong ayah kembalikan semuanya lewat jalur yang sama. Sedang mempersiapkan acara pertunangan dengan manajer Xie dari kota Harbor. Manajer Xie Yuzhou, jangan ku peringatkan kau jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin keluarga Xie kota Harbor mau dengan keluarga kita. Segera pulang sekarang. Cepat bertunangan dengan Tuan Lu. Nona Jiang, alamat ini manajer Xie menyuruhku memberikannya padamu. Ini... Tempat ini indah sekali. Tapi kupu-kupu ini terperangkap di sini tak bisa terbang keluar. Cuma jadi pajangan. Hanya aku yang boleh masuk ke sini. Kalau kupu-kupu terbang, keindahan ini bukan milikku lagi. Daripada begitu, lebih baik dia jadi milikku sendiri. Yuzhou, aku mau kembali ke Beijing sebentar. Baik.
Jiang Man, berani-beraninya kamu kembali. Kamu tahu tidak yang Master Lu datang ke Beijing kali ini? Sudah menunggumu berapa lama? Dia ke Beijing bukan urusanku. Masa bukan urusanmu yang Master Lu itu sengaja datang mencarimu? Lalu kenapa dia tidak mencariku di kota pelabuhan kebetulan biar tunanganku memberinya pelajaran? Tunangan apaan? Dasar gadis keras kepala masih ngomong sembarangan. Jangan-jangan kamu kira CEO Xie di kota pelabuhan mau menerimamu. Iya kakak selalu bicara begitu di luar ini merusak reputasimu dan Xie. Tante sudah sepuh ini jangan sampai cedera pinggang. Kamu, Kakak, walau aku tak tahu apa yang kau pelajari selama kuliah di kota pelabuhan, tapi tak sepantasnya menghina orang tua ayah. Apa kakak sudah terpengaruh orang-orang di kota pelabuhan? Jangan kamu berhenti. Berani-beraninya melawan. Di kota pelabuhan kau bergaul dengan siapa? Sampai menjadi seenak udel sendiri. Segera cuti kuliah. Bulan depan pulang ke Beijing. Jangan lagi bergaul dengan orang tak jelas. Penuhilah nikah dengan Yang Master Lu. Orang tak jelas. Ayah maksud jangan-jangan CEO Xie di kota pelabuhan. Kamu berani-beraninya mengatasnamakan COC akan kuajarimu. Tuan kota pelabuhan. Xie. Kota pelabuhan Xie Yuzhou. Xie Yuzhou dari kota pelabuhan. Siapa yang berani menghajar tunangan saya? Oh, Xie Direktur Xie, ini semua salah paham. Saya hanya mendisiplinkan anak perempuan yang bandel. Benar. Mulai sekarang jangan tak perlu didisiplinkanmu. Dia akan segera menikah denganku menjadi bagian keluarga Xie. Dengan keluarga Jiangmu tidak ada hubungan sedikit pun. Ayo pergi, bukannya mau ambil barang dari rumah. Mari kita pergi. Pergi. Mau kemana? Jiang Man, apa kamu sudah rencanakan ini dari awal? Memakai aku untuk melawan keluargamu? Aku Memakai aku? Semoga aku masih cukup berguna. Tapi, setelah memakaiku, kau harus membayar harga yang setimpal. Ikut aku kembali ke kota pelabuhan. Kau harus tepati janjimu. Direktur Xie sudah mengatur media, sudah menyebarkan berita respons di media sosial juga bagus. Sekarang seluruh kota pelabuhan sedang membicarakan pertunanganmu. Kenapa kau datang? Yuzhou, kau mau bertunangan? Kenapa aku tidak tahu? Haruskah aku laporkan segalanya padamu? Sebenarnya ada perlu apa? Siapa sebenarnya tunanganmu? Apakah Jiang Man? Xie Yuzhou tirai di rumahmu. Kenapa tidak mau menurut? Setiap aku gerak tirai langsung macet Xia Yueling. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak beritahu aku? Aku ganti baju dulu. Tidak perlu ganti. Xie Yuzhou, kamu gila ya? Lepaskan aku. Dia suruh kamu lepaskan dulu ya. Lin Jue, antar tamu keluar. Tuan Xie, perintah Direktur Xie tidak diulang 2 kali. Kenapa tidak patuh? Pergi liburan ke villa bersamaku. Habiskan bulan madu pertunangan. Untungnya HP-ku masih ada. Aneh, kenapa tidak ada sinyal? Kartu SIM HP-ku dicabut. Apa maksudmu? Xie Yuzhou, kamu mau mengurungku lagi? Ngapain kamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kau masih ingin pergi ya? Xie Yuzhou, kau tak bisa menahanku di sini. Bagaimana mungkin ini disebut penahanan? Kau yang harus bertanggung jawab padaku. Bukan begitu? Kapan kau...
mencabut kartu SIM-ku. Saat kau tertidur di mobil, Sia Yuzo, apa sebenarnya maumu? Man. Aku hanya ingin menikahimu. Aku terlalu takut mereka memisahkan kita. Xia Yueling, Xia Yanchun, semua itu tak bisa menghentikan kita. Man, kau adalah milikku. Sia Yuzo, kau gila, lepaskan aku. Halo, apa kau punya ponsel atau? Man, kau masih belum menyerah ya? Sudah kukatakan padamu, para pelayan di sini hanya patuh padaku. Tentu saja nantinya mereka juga akan patuh padamu sebagai nyonya setelah kita menikah. Besok lusa, ikut aku mencoba gaun pengantin. Gaun pengantin. Tenang saja, ini untuk pertunangan. Baik. Sedang menggambar apa? Lagi menggambar. Kupu-kupu. Aku suka melihatmu menggambar. Tenang. Indah. Lihai seperti seekor kupu-kupu. Kupu-kupu dalam sangkarku. Aku mau cek keadaan makan malam. Mereka sudah selesai kah? Aku ingat passwordnya. Man. Tuan Sia, Nona Chang belakangan ini ada beberapa gerakan. Aku takkan biarkan kau pergi. Ada apa? Aku sedang haid. Sia Yuzo, turunkan aku. Aku memang haid, bukan lumpuh. Cepat. Jangan bergerak, duduk manis. Sia Yuzo, kenapa kau baik sekali padaku? Kau kan tunanganku, bukan? Lagi pula, kau capek semalam. Kau... Oh ya, bisa ambil kartu SIM-ku? Buat apa minta SIM? Mau tanya ke profesor soal tugas akhirku.
Baik. Menurutku ini tidak cocok untukku. Bikin pinggangku kelihatan besar, rendahnya kurang halus. Nona ini buatan Maestro Italia Louis Tang yang dibuat khusus. Ganti yang lain. Tidak dengar. Dia bilang tidak suka. Ya, Xie Yuzhou, kenapa kamu masuk ke sini? Kamu lupa ini. Besok adalah hari resepsi pertunangan kita. Aku sangat menantikan hari ini. Aku juga. Maaf, Xie Yuzhou. Aku tak bisa dikurung di sisi siapapun. Yuzhou, aku ke toilet dulu. Baik. Di mana Jiang Man? Ke arah mana dia pergi? Tuan Xie ke arah sini bukan toilet. Apa? Jiang Man! Xie Yuzhou. Kamu sudah janji padaku. Selamat tinggal, Xie Yuzhou. Aku tak mau jadi minik burung dalam sangkar. Jiang Man. Banjur menurutmu apa yang kulakukan ini benar? Aku yang salah memperkenalkan orang yang salah. Orang ini terlalu berbahaya. Jangan dekati dia lagi. Jangan overthinking. Aku akan mengantarmu ke Jinbei. Tuan Xie, hari ini pesta tunangan Anda. Kenapa tiba-tiba memutuskan menikah? Tuan Xie, apa alasan mendadak ini? Tuan Xie katanya hari ini acara tunangan Anda. Bisa beri penjelasan? Tuan Xie, kenapa sendirian saja? Di mana tunangan Anda? Tuan Xie, siapa sebenarnya calon istri Anda? Apakah Nona Song yang disebut kabar burung? Tuan Xie, tolong jawab. Tolong tenang. Hari ini alasan saya berdiri di sini sendirian. Karena tunangan saya kabur saat pernikahan. Kabur. Tunangan Tuan Xie kabur juga? Siapa yang berani mempermalukan keluarga Xie? Tuan Xie, apa rencana Bapak untuknya? Posisi tunangan akan diganti orang? Penghukuman. Sangat disayangkan. Posisi Nyonya Xie tidak akan pernah diganti. Nyonya Xie selamanya milik Jiang Man. Siapa Jiang Man? Tidak pernah dengar. Marga Jiang. Tidak tahu. Tidak tahu. Pukul 4:30 terbang dari kota pelabuhan ke Jinbei, tinggal 1 jam lagi. Selamat tinggal, Xie Yuzhou. Jiang Man mana? Katanya ada yang lihat dia di sini.
Setengah jam lalu masih ada. Carikan periksa semua transaksi bank atas namanya dan info transportasinya. Aku harus tahu di mana dia. Ya. Yuzo, tenanglah. Diamlah kau. Karena kau tak bersalah, ku biarkan kau di sini. Dengan kemampuanmu, kau pernah mengincar Jiang Man, sudah seharusnya kau kubuang ke pelabuhan Victoria. Sekarang, enyahlah. Ini. Jiang Man pulang untuk mengambil barang itu. Pak Xie, penerbangan Nona Jiang pukul 4.30 akan segera berangkat. Tak koordinasi dengan ATC. Tuan Xie, apakah Anda ke bandara mengejar tunangan Anda? Kami menemukan Nona Jiang mahasiswi Universitas Seni Kota Pelabuhan. Apakah janji pernikahan masih berlaku? Atas kemauan sendiri? Atas kemauan sendiri? Pergi semua! Selamat tinggal Kota Pelabuhan, selamat tinggal Xie Yuzo. Terbang dari kota pelabuhan ke Jingbei, penerbangan JDA Panta 12 Nyonya Jiang Man. Man sudah sampai Beijing Utara. Sudah mendarat selamat tanpa insiden. Syukurlah, cepat lihat berita online Xie Yuzo, apa dia sudah gila. Apa? Man, kembalilah padaku. Apa Xie Yuzo sudah gila? Pak nomor akhir 26. Xie Yuzo? Nomor akhir 2508. Penumpang mau kemana? Man, sebenarnya mau kemana? Kenapa kamu tidak bisa tinggal diam bersamaku? Kau sudah menerima lamaranku. Bukan begitu? Xie Yuzo, aku bertunangan denganmu hanya untuk hindari pernikahan politik, bukan untuk kau ikat di sisimu. Bukankah kau juga tahu? Aku tahu. Kau hanya memanfaatkanku. Kalau begitu terus manfaatkan. Akan kuberikan semua yang kau inginkan. Xie Yuzo mengejarmu sampai Jingbei. Apa dia sudah gila? Ya, Jiang Man, apa yang sebenarnya kau lakukan pada Xie Yuzo sehingga dia harus dirimu? aku juga tidak tahu. Tapi, dia selalu merasa akrab denganku. Tidak seperti baru saja bertemu. Jadi maksudmu, kalian adalah pasangan 3 kehidupan, cinta sejati di kehidupan ini, takdir buruk yang ditakdirkan untuk terjerat? Bancun. Tapi bagaimanapun juga, dia menanggung biaya renovasi galeri lukisanku dan memperluas tempatnya 3 kali lipat. 3 kali lipat? Itu adalah tempat yang sangat mahal di pusat kota Jingbei. Inikah kekuatan uang? Coba. Melihat kami datang, kau bahkan tidak menyambut kami. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku tidak tahu apa urusan kalian berdua datang ke tempatku. Ada urusan apa? Kenapa kau tiba-tiba kembali? Apa kau dicampakkan oleh Xie Yuzo itu? Kakak, kau tidak perlu terlalu sedih. Ini juga sudah diduga. Bagaimanapun CEO Xie dari Hong Kong, bagaimana mungkin menyukaimu? Apa kalian tidak membaca berita sama sekali? Aku sibuk membantu adikmu mendaftar kuliah di luar negeri. Mana ada waktu untuk memperhatikan berita? Kau pasti belum tahu adikmu segera akan diterima di sekolah seni terkemuka di dunia, Princeton. Dia diterima. Princeton, kuota penerimaan khususnya hanya untuk 3 besar kompetisi seni internasional 3 besar, baru bisa mendaftar. Aku tidak tahu. Bagaimana kau bisa memenuhi syarat? Sebentar lagi. Kompetisi internasional tahun ini, aku pasti akan menjadi juara. Jiang Man, dari mana kau mendapatkan uang untuk menyewa galeri sebesar ini? Kakak, mungkinkah kau di Hong Kong? Aduh, keluarga Jiang kami, bagaimanapun juga bisa dibilang, terpandang. Bagaimana bisa kau tidur dengan pria tua? Kapan aku tidur dengan pria tua? Kalau tidak, dari mana kau mendapatkan uang sewa? Uang sewa di sini setidaknya 200 juta sebulan. 200 juta? Siapa bilang ini sewaan? Bukan sewaan. Ini dibeli, tidak mahal. Hanya 80 miliar saja.
Tuan Xie, apa yang membuat Tuan datang ke sini? Apakah Tuan Xie benar-benar menyukai kakakku? Kukira kalian hanya main-main saja. Lagi pula kakakku dan Tuan Muda Lu dari Jinzhou masih punya ikatan pertunangan. Benar kan, Kak? Ada urusan ini juga? Ya, mas kawin dari Tuan Muda Lu sudah dikirim ke rumah kami. Benarkah? Sepertinya keluarga lu sudah saatnya diberi pelajaran. Mau kemana? Kembali ke hotel. Xia Yueling, Tuan Muda Lu Jiangman, berapa pria lagi yang akan kau goda? Apa kau ingin membuatku gila? Aku tidak. Xie Yuzhou, lepaskan aku. Melepaskanmu? Kau yang setuju menikahiku. Sekarang sudah waktunya menjalankan kewajiban sebagai istri. Xie Yuzhou, apa sebenarnya yang kau inginkan? Lepaskan aku. Hanya ingin membuatmu lebih patuh sedikit. Siapa? Halo, kepala pelayan hotel. Silakan masuk. Nona Jiang, Tuan Xie telah mengatur jadwal malam ini mengantar Anda ke acara lelang. Bagaimana dia tahu aku mau ke lelang? Dia di mana sekarang? Tuan Xie ada di lantai basement. Ayo sini! Kau takut padaku? Aku... Kalau memang takut, tinggallah di sampingku dengan baik. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang bakal kulakukan. Jiangman, kenapa kau datang? Di mana si Xie? Aku datang untuk urusan pribadi. Kakak, jangan-jangan kau mau jual lagi karya seni nggak laku itu? Sudah berapa umurmu? Masih sibuk dengan lukisan jelekmu itu. Nggak ada hasilnya sama sekali. Kakak, aku tantang kamu. Kali ini lukisanmu tetap nggak ada yang mau beli. Boleh, tantangan apa? Kalau lukisanmu tetap tidak laku, kamu harus pulang temui Yang Master Lu dan mengundurkan diri dari kompetisi seni internasional ini. Kalau kamu yang kalah, Adikku mana mungkin kalah. Lukisan jelekmu ini dibawa ke Jingbei lelang terbesar ini cuma jadi bahan tertawaan, hahaha. Kamu berani minta syarat ke adikmu? Keluarga kami sudah menghidupimu bertahun-tahun. Kamu harus patuh, bukan begitu? baiklah kalau lukisanku laku kalian ambil uang itu dan minggir. Aku tak mau lihat kalian lagi. Kamu! Di mana Xie Yuzhou? Dia benar-benar tidak datang. Item lelang berikutnya adalah lukisan berjudul Sayap Ribuan Kupu-Kupu. Karya ini dari pelukis muda bernama-namanya adalah Jiang Man. Jiang Man siapa itu? Tak pernah dengar, bukan pelukis terkenal kan? Sayang sekali pelukis tak dikenal, lukisan ini mungkin tak akan laku. Harga awalnya 1 yuan. 1. Wah, Jiangman ini tahu diri juga ya. Sungguh mempermalukan keluarga Jiang. Ada penawar? Saya tawar 100 juta. Bawa Nona Jiang. Dan lukisannya. Halo Bancun. Ya, aku mau ke Paris terbang sekarang. Tuan Xie, lukisan yang Anda beli sudah dikirim ke hotel mau kami. Kirim ke Hong Kong. Jiang Man di mana? Nona Jiang dia sudah kembali ke kamar 40 menit lalu. Nona jus jeruk Anda. Oh, terima kasih. Tunggu, saya tidak pesan jus jeruk. Suami Anda yang memesankannya. Suami apa? Saya sendiri yang... Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya. Xie Yuzhou, kenapa kamu... Ini yang kau curi dari studoku.
Ini peninggalan ibumu untukmu. Kembalikan. Ikut aku baru akan kukembalikan. Ay. Xia Yuzhou, kamu gila. Ini penjara. Masa sih? Ini rumah kita. Jangan berpikir untuk kabur lagi. Aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus melarikan diri. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Apa kau tahu semua ini untuk siapa? Kalau kau tidak menurut, semua ini akan digunakan padamu. Xia Yuzhou, kau gila. Ya, aku memang gila. Karena terlalu mencintaimu. Sampai ingin menguncimu di sisiku. Sampai tidak mau orang lain menyentuhmu. Tidak mau orang lain melihatmu. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Asal kau menurut dan tetap di sisiku. Gaun ini sangat cocok untukmu. Nyonya Chloe sangat menantikan pertemuan denganmu. Ingat, kau istriku. Bersikaplah lebih ceria. Itu Xie Yuzhou, pendiri Maison Xie. Tak kusangka dia masih begitu muda sudah mendirikan merek mewah paling populer di Eropa. Kau pendiri Maison Xie? Nyonya Chloe. Lama tak berjumpa. Lama tak jumpa, Xie. Ini Nyonya Chloe, pelukis aliran abstrak terkenal. Pasti kau pernah dengar namanya. Ini suaminya Tuan Perrier. Kami sangat menantikan kerjasama dengan Anda. Akhirnya bertemu juga, sayang. Xie sering menyebutmu. Nyonya Chloe, sudah lama saya mengagumi Anda, terutama karya Paris di siang hari. Itu juga favorit saya. Izinkan saya berdiri di sini, gunakan kesempatan ini untuk bacakan puisi untuk kekasihku. Man, aku tahu sudah banyak berbuat salah, tapi aku akan berubah. Maukah kau memaafkanku? Jangan sampai kedinginan. Lukisannya sangat bagus. Baik teknik maupun maknanya. Sangat mengagumkan. Anda juri kompetisi seni internasional berpandangan seluas milikmu. Kau pasti akan menang. Aku yakin kemampuanmu. Yuzhou, terima kasih bahwa aku temui ini. Chloe, berkat inspirasinya, aku bisa lanjutkan lukisan ini. Tanpamu, takkan ada lukisan ini. Ini kewajibanku, bukan?
Lagi pula, aku suamimu. Man, aku akan menunggu sampai kau menerimanya. Aku ingin pulang ke Tiongkok. Pulang. Ya. Baik, aku yang atur asisten Lin akan pesan tiket pagi pertama. Kau tak tanya tujuanku pulang? Aku hormati keputusanmu. Asalkan kau jangan tinggalkan aku lagi. Jangan takut, aku takkan pakai alat-alat itu lagi. Halo Banjun, Man, cepat lihat Weibo. Kamu dan Xie Yuzo nongol di trending topic. trending topik. Foto-foto ini gimana ceritanya? Foto-foto ini kamu yang suruh orang ambil? Iya. Kenapa nggak diskusi sama aku dulu? Man, aku mau semua orang tahu kamu adalah istriku. Aku takut kamu pergi lagi, makanya aku mau pakai cara ini buat nahan kamu. Kamu tetap pakai caramu buat mengontrol aku. Enggak, Man, aku sedang melindungimu. Cuma dengan buka identitasmu ke publik, mereka baru nggak ganggu kamu. Kecuali orang dekatmu. Siapa lagi yang mau sakiti aku? Nona Jiang, direktur Xie boleh tanya kalian mulai kapan berpacaran? Nona Jiang saat kuliah dulu apakah dibiayai direktur Xie? Apa direktur Xie next quarter akan kolaborasi dengan Nona Jiang? Tolong beri jalan untuk istriku. Berita tidak benar akan saya hadapi dengan alat hukum untuk membela hak. Apa kalian sudah menikah, direktur Xie? Sudah urus sertifikat nikah? Jiang Man adalah istriku. Ini fakta yang tak terbantahkan. Dia akan tetap jadi orang terpenting dalam hidupku. Pertanyaan lain akan saya jawab di konferensi pers. Silakan Nona Jiang, apa Anda dikarantina Xie di Paris? Apakah ini benar? Ini tidak benar. Jiang Cheng TV ya. Aku sudah ingat kamu. Halo. Nona Jiang Galeri yang Anda investasikan sudah selesai direnovasi. Tuan Xie sudah memeriksa. Kapan Anda bisa datang melihat? Aku paham. Jiang Man ini, dia semakin tak terkendali. Sekarang ultah ayahnya saja dia berani tidak datang. Siapaan? Tuan Xie datang. Direktur Xie, kenapa kamu datang? Acara keluarga Man pasti aku hadir. Kedatanganku kali ini, ada satu hal lagi. Aku ingin melamar Jiang Man secara resmi. Ini direktur Xie ini mau meminang Jiangman kami. Itu kehormatan besar, hahaha. Tapi mas kawinnya, hahaha. Ini dokumen hibah saham grup Xie. Hadiah ini cukup bernilai. Tentu direktur Xie dermawan, mulai sekarang Man akan ikut Anda. Xie Yuzo, kenapa kamu di sini? Jiang Man, kau berani pulang juga. Hari ini kan acara keluarga kau terlambat 1 jam penuh. Oh ya, kenapa aku tak tahu? Acara keluarga Jiang kapan aku pernah diterima? Bukan kalian saja yang bahagia bersama? Kakak kok bisa bilang begitu? Bukannya selama ini kau tak anggap aku dan ibu sebagai keluarga? Anak liar tak bisa dijinakan. Sudahlah. Di hari bahagia ini jangan ribut di sini karena Tuan Xie sungguh tulus. Maka hari ini Tuan Xie dengan keluarga kami pernikahan Man resmi kami tetapkan. Mari kita tentukan hari baik. Pernikahan?
Bagus! Kalian benar-benar membuat transaksi bagus. Tapi tak satu pun tanya pendapatku. Jiang Man, apa sikapmu ini? Tuan Xie datang melamar. Ini keberuntunganmu. Keberuntungan. Menukar sedikit saham untuk kebahagiaan seumur hidup. Lepaskan! Jiang Man, Xie Yuzo, kau berbisnis diam-diam dengan Jiang Wenjie. Apa kau pikir perasaanku? Kau hanya ingin kendalikan aku? kau takut dikendalikan? Atau tak ada perasaan padaku? Xie Yuzo, aku tak akan dikendalikan siapapun atau diatur hidupku, entah Jiang Wenjie maupun kau. Baik kalau kau tak mau dikendalikan. Mari kita kabur. Xie Yuzo, kau gila? Sekarang jam 3 pagi. Demi kamu aku bisa gila berkali-kali. Kenapa kamu melakukan ini? Apa? Memakai saham untuk bertransaksi dengan Jiang Wenjie. Kamu tahu aku paling benci begini. Aku cuma takut kehilanganmu. Sejak kecil, aku terbiasa pakai berbagai cara untuk mengontrol dan dapatkan yang kuinginkan. Tapi setelah bertemu kamu, aku mulai menjadi semakin tidak seperti diriku. Aku merasa takut. Takut kamu meninggalkanku. Takut kamu tak pernah menerimaku. Aku cuma mau jaminan. Meski harus pakai cara begini. Tapi ini bagiku adalah penjara. Yang kuinginkan kebebasan. Aku mengerti. Makanya sekarang ku bawa kamu ke sini bukan sebagai CEO Xie, bukan pernikahan bisnis, hanya Xie Yuzo biasa. Aku bisa belajar melepaskan, beri kamu kebebasan. Bersama kamu, aku mau coba apa saja. Sejak kecil aku merasa di keluarga Jiang aku seperti seekor burung terkurung dalam sangkar. Sekarang, aku takut berpindah sangkar dari satu kurungan ke lain. Aku tak akan mengurungmu dalam sangkar jika kamu burung. Aku mau jadi angin yang mengangkat sayapmu. Xie Yuzo. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku bisa mencintaimu dan memberimu kebebasan. Berikan aku waktu lagi. Aku akan pulang ke Hongcheng dulu. Aku menantimu di Hongcheng. Baik, tunggu aku selesaikan urusan keluarga Jiang, langsung aku kembali. Berhenti. Ada urusan apa? Kemarin malam kamu kemana? Mau kemana lagi? Belum menikah saja sudah buru-buru dengan pria menginap di luar. Sama sekali tak menghargai diri. Kulihat kelakuannya. Pasti akan ditelantarkan. Kau ini antik dari dinasti Qing ya? Atau kaki dibungkus sampai otak ikut terbungkus? Kau. Jiang Man, jangan mulutmu tajam begitu. Dokumen ini suruh Xie Yuzo tanda tangan. Aku akan setujui kamu menikah dengannya. Dengan harga 3 kali lipat dari pasaran, beli saham keluarga Jiang. Kekacauan keluarga Jiang ini, kau kira Xie Yuzo bodoh? Kakak, bagaimana bisa berkata begitu? Kami ini semua demi kebaikanmu. Jika keluarga Jiang bisa bekerja sama dengan Xie, hidupmu setelah menikah akan lebih mudah. Berdalih demi kebaikanku, padahal sedang menjebak Xie Yuzo. Apa maksudmu? Kita sebentar lagi satu keluarga. Menantu membantu keluarga kita, bukankah wajar? Kau jadi liar ya? Apa kau lupa marga sendiri? Menikahkanmu itu untuk kejayaan keluarga Jiang. Ini semua pengeluaranku di keluarga Jiang tidak kurang, malah lebih. Aku dan keluarga Jiang sudah tidak ada hubungan. Berani kau? Apa yang tak ku berani?
Xie Yuzo, aku sudah kembali. Sudah seminggu di Hongqing, Xie Yuzo tak bisa dihubungi. Ada yang keluar, cepat! Nona Jiang, apakah kabar perpisahan Anda dengan Tuan Xie itu benar? Nona Jiang katanya di internet, Anda tidak menikah resmi dengan Xie. Apakah ini benar? Nona Jiang Tuan Xie sudah seminggu tidak muncul di publik. Tahukah Anda di mana dia sekarang? Jangan foto lagi. Tolong jawab pertanyaan, tolong jawab pertanyaannya. Maaf, mohon minggir. Anda dan Xie Yuzo sebenarnya ada masalah apa? Saya tidak tahu dia melamarku. Tapi kemudian, tiba-tiba, dia menghilang. Astaga, playboy ya? Sebenarnya dia mungkin punya alasan. Ada apa? Jiang Man, kamu celaka. Kamu jatuh cinta. Villa pinggiran pelabuhan aku tunggu. Xie Yuzo! Masuklah. Xie Yuzo, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kau bilang akan menungguku di Hongqing, kenapa kau menghilang? Pesan tak dibalas, telepon tak diangkat, media memberitakan kau hilang. Kau tahu betapa khawatirnya aku. Kamar kedua di lantai atas itu kamarmu sudah siap digunakan. Kau bisa tinggal sementara di sini. Soal yang lain, sebaiknya jangan terlalu banyak tanya. Untuk apa kau datang? Kamarmu di sebelah. Apa yang kau katakan? Dia mendorongmu pergi dan menyuruhmu menjauh darinya. Kalau tidak, kau akan diusir. Benar. Tunggu sebentar biar aku ambil. Jangan selesai. Kartu tarot mengingatkanmu. Hati-hati dengan hubungan segitiga. Maksudmu, Sebaiknya kau bersiap-siap untuk menghadiri pesta nanti di sana semuanya akan jelas. pesta apa? Perjamuan malam 30 tahun kembalinya Hong Kong. Akhir-akhir ini media Hong Kong ramai memberitakan Xie Yuzo pasti akan datang. Dandanlah yang cantik tampil memukau. Apapun wanita penggoda harus kau singkirkan. Bukan itu Jiang Man. Dulu punya skandal dengan kepala keluarga Xie heboh sekali. Katanya dia dicampakkan Tuan Xie. Hari ini Tuan Xie akan tampil dengan gebetan baru. Tak disangka dia berani muncul. Wah, itu Tuan Xie direktur Xie. Tuan Xie lama tak jumpa, ini siapa? Aku tunangan Yuzo Shunjing. Oh, jadi ini tunangan direktur Xie. Kartu kamar direktur Xie tertinggal di sini, tolong sampaikan ke tunangannya untuk menyimpannya. Kartu kamar? Astaga, kartu kamar. Istri tunangan Tuan Xie harap simpan baik-baik. Ini. Kalau begitu terima kasih Nona Jiang. Nona Jiang sudah lama mendengar reputasi Anda. Pergi. Halo semuanya, saya Presiden Grup Xie Yuzo. Ini adalah tunangan saya, Sun Jing. Bangsa.
Sepertinya mulut Tuan Xie tidak hanya lembut ke tunangan. Man, jangan nakal. Aku yang nakal? Tuan Xie ini baru orang sibuk yang pelupa. Sepertinya Anda sudah lupa apa ini. Jangan. Man, aku terpaksa melakukan ini. Aku terpaksa melakukan ini. Aku tidak tahu apa yang bisa mengancam Direktur Xie di kota pelabuhan kami. Pamanku diam-diam mengumpulkan saham keluarga Xie untuk mengendalikan perusahaan. Apalagi, dia menggunakan keselamatanmu sebagai ancaman. Keselamatanku. Makanya aku minta bantuan Nona Swan untuk berakting dalam sandiwara ini. Dia teman lamaku. Dan mau jadi perisaimu. Hanya dengan omonganmu aku harus percaya padamu. Dengarkan sendiri. Halo, Xie Yuzhou. Kamu baik-baik saja? Aku baru tenangkan pacarku. Jujur saja, Nona Jiangmu itu sangat cantik. Pantasan selama ini hanya dia yang kamu mau. Kalau bukan karena tekadmu, aku ingin minta kontaknya. Hubungi kalau perlu. Oke. Jadi kalian berdua hanya berpura-pura? Tentu saja. Lagi pula, berani kamu di depan umum memberikan kunci kamar. Bukankah kamu yakin aku tak berani bertindak? Man. Halo semuanya, saya Xie Yuzhou. Mengenai pembahasan publik tentang kehidupan pribadi saya, ingin memberikan klarifikasi. Kedua wanita dalam kasus ini sama-sama tidak bersalah. Semua kesalahan ada pada saya. Dalam kasus serupa sebelumnya, sering kami masyarakat menyalahkan pihak wanita, melakukan penilaian moral yang berlebihan. Tapi saya harap kita semua bisa lebih bijaksana melihat benar dan salah. Jangan lukai orang tak bersalah. Xie Yuzhou. Jangan khawatir, aku yang urus semuanya. Tantemu lama tidak bertemu. Jangan lama tidak jumpa. Sebenarnya sejak terakhir bertemu tidak terlalu lama. Tapi banyak hal telah berubah, bukan begitu? Aku sangat senang melihatmu, dan Yuzhou akhirnya berhasil bersatu. Ini juga yang dia inginkan selama bertahun-tahun. Sudah lama ingin diwujudkan. Melihatnya meraih keinginan sebagai ibunya, aku lega. Selama bertahun-tahun, kamu belum tahu. Tak kusangka, dia belum memberitahumu. Dia suka menyimpan segalanya sendiri, persis seperti ayahnya. Maksud tante? Tato di tangannya, dibuatnya saat umur 16 tahun. Dia sembunyi-sembunyi membuatnya. Kutanya maknanya, dia tak mau memberitahu. Belakangan baru kusadari, rupanya berkaitan dengan seorang gadis. Jangan-jangan? Kilik dalam bahasa Tagalog, berarti kupu-kupu, jika ingatanku benar. Nama penamu kupu-kupu kan? Maaf. Halo? Jiang Man, ingat saat baru ke Hong Kong, ada yang habiskan banyak uang untuk membeli lukisanmu. Pembeli misterius itu? Tentu ingat. Orang itu adalah Xie Yuzhou. Apa? Direktur Xie serangan daring semakin ganas. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita tangani? Bagaimana Jiang Man? Ada yang menyerangnya? Nona Jiang baik-baik saja. Pengumuman Anda berhasil mengarahkan opini publik. Syukurlah yang lainnya, biarkan saja mereka. Apa yang kamu pikirkan? Yuzhou, aku sangat takut. Dulu ibuku mengorbankan mimpi seninya hanya demi cinta. Pada akhirnya. Man, aku bukan datang untuk menghentikanmu mengejar mimpimu sendiri. Sebaliknya, aku ingin melihat kuasmu menggambar masa depan yang luas.
Halo. Jangan kapan bulan madumu akan selesai? Berita tentangmu dan Xie Yuzo di internet sudah menggemparkan Weibo sampai crash. Biarkan saja heboh, kami sudah resmi menikah suami istri sah, tak perlu takut. Resmi menikah? Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? 3 hari lagi. Saat kami kembali ke kota Harbor hari itu, sekarang kamu sudah tahu duluan sahabatku. Man, selamat ya. Kompetisi seni internasional hasilnya keluar. Kamu juara pertama. Undangan lanjut studi dari Universitas Princeton. Oh, Selamat untukmu. Semakin dekat dengan mimpimu selangkah lagi. Tapi ketika berpikir kamu benar-benar akan ke Princeton, aku... Xie Yuzo. Mari kita menikah. Mulai sekarang kamu tak akan lagi merasa tak aman. Meskipun aku sementara tidak di sisimu. Tapi aku tetap milikmu. Kamu juga milikku.